Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu submaterinya yaitu konsep ekonomi kreatif. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis konsep ekonomi kreatif. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi lingkup industri kreatif. Langsung saja kita berlanjut pada materi inti. Pada kelas 7, kalian telah belajar tentang kreativitas, bukan? Masih ingatkah pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Lalu, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain juga. Peran wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah, dapat mengurangi pengangguran. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan yang kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk ini mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009, era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya menghasilkan produk atau karya kreatif atau industri kreatif yang terdiri dari 14 klaster bagaimana tercantum dalam Inpres nomor 6 tahun 2009. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa. Dituangkan dalam aktivitas industri kreatif dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. Lalu apakah pengertian dari ekonomi kreatif itu sendiri? Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif
yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah sebagai fondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif seperti produk anyaman kayak gitu-gitu. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni, barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, riset dan pengembangan. Belasan dari berbagai subsektor diantaranya yaitu periklanan. Yang pertama, periklanan itu kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Misalnya, riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan kampanye, relasi publik. Selain itu, tampilan periklanan di media cetak atau surat kabar dan majalah dan elektronik atau televisi dan radio, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan media reklame sejenis lainnya, distribusi dan delivery advertising, materials or samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Yang kedua yaitu arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar, swalayan, dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, automobil, dan film. Yang keempat adalah kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada dasarnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil. Yang selanjutnya ada desain. Kreatif ini yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Yang selanjutnya adalah ada fashion.
Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini, produk berikut, distribusi produk fashion. Yang selanjutnya ada video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Selanjutnya ada permainan interaktif atau disebut dengan game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Selanjutnya ada musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. Misalnya, pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain, dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Selanjutnya ada penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor, berita, dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, belangko, cek giro, surat andil obligasi, saham, dan surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir, dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikrofilm. Selanjutnya adalah layanan komputer dan piranti lunak atau biasa disebut dengan software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur, piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Selanjutnya ada televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay, siaran radio, dan televisi. Selanjutnya ada riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultansi, bisnis, dan manajemen. Ekonomi kreatif yang dimulai sejak tahun 2006 tersebut dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Misalnya, yang dikembangkan di Bandung yaitu industri kreatif fashion dan sepatu yang banyak diminati dari daerah lain, sehingga banyak wisatawan lokal dan mancanegara berbelanja di Bandung. Daerah lain seperti Solo yang terkenal dengan batik, dengan pasar klewer yang banyak dikunjungi masyarakat dari daerah lain atau mancanegara untuk berbelanja.
Potensi-potensi dari beberapa daerah melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain sebagai sebagai hasil inovasi masyarakat. Misal, Kota Bandung itu ada Hillerfest dan Brasa Festival. Jakarta itu ada Festival Kota Tua, PRJ, Gapkes, Ipes. Solo ada Solo Batik Karnival, Pasar Windu, Benar. Yogyakarta ada Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malang Sekaten, dan Bienal. Ada Jember ada Jember Fashion Carnival. Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Summer Festival. Lampung ada Waikambas Festival. Palembang ada Festival Musi. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Jangan lupa belajar untuk materi minggu depan ya. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan di WA Ibu. Nanti tugasnya akan Ibu share. Untuk perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.